الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutamanya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam dan kenikmatan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang agung ini untuk melaksanakan ibadah, yakni puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya Bapak-bapak? Masih kuat puasanya? Saya lihat perjuangan seorang bapak, perjuangan seorang ayah, perjuangan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya, dan dia tidak meninggalkan ibadah, terutama adalah ibadah puasa. Jadi saya sangat terharu melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin berada di sini, yang masih menyempatkan untuk hadir mendengarkan siraman rohani, mendengarkan nasihat, karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih di jalan, mungkin masih mencari nafkah, mungkin tidak terniat dalam hatinya untuk mendatangi masjid. Jadi marilah kita banyak bersyukur Bapak. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Ada sebuah kisah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang datang ke Masjid Nabawi. Pada saat itu para sahabat sedang berkumpul, Pak. Para sahabat sedang berkumpul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Nah, sebagai gambaran, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 tangga. Tangga yang pertama, tangga yang kedua, tangga ketiga, baru sampai ke mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaiki tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menaiki tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan perlahan menaiki mimbar itu. Di tangga yang ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin.
Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya, Rasulullah SAW menyampaikan ilmu-ilmunya kepada para sahabat. Maka dengan khusyuknya para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan tausiah beliau. Kemudian setelah itu, setelah selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar, bertemu para sahabat. Nah ini Pak, ini poin penting yang perlu kita ingat, perlu kita pelajari gitu. Apa poinnya? Para sahabat ketika mendapati hal-hal yang baru, mendapati dari Rasulullah SAW hal-hal yang mungkin baru mereka dengar, baru mereka melihat, mereka langsung konsultasi dengan Rasulullah. Nah tentu kita di sini pasti mungkin kita mendapatkan hal-hal baru yang mungkin tidak kita pahami, maka kita konsultasi dengan yang ahlinya. Mungkin tentang tentang akidah kita bertanya dengan ustadz. Mungkin bertanya tentang kendaraan, kita bertanya dengan montir, gitu kan? Kita tanya apa permasalahannya. Tentu nggak mungkin mobil rusak kita bawa ke ustadz tolong perbaikin. Nggak mungkin kan? Nah, tentu dengan skill dan kemampuan mereka itulah yang kita datangi. Nah, tentu yang tentang akidah kita datangi ustadz, kita datangi para habaib, para alim ulama, ya kan? Kita tanya, ustadz gimana, gini bla bla bla, saya nggak paham gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, apalagi membenarkan yang tidak benar. Nauzubillah. Nah, jadi saya melanjutkan. Jadi pintarnya para sahabat ini, dia bertanya karena hal baru ini, apakah ini ada hadis gitu kan yang turun, atau adakah misalnya pelajaran baru gitu. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, sami'naka, kami mendengar, taqulu, kamu berkata amin salasa marrat. Kami mendengarkan kamu mengucapkan amin selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mendengar para sahabat bertanya, maka Rasulullah SAW menjelaskan, wahai para sahabatku, sesungguhnya ketika aku akan menaiki tangga mimbar yang pertama, aku didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, aku akan berdoa dan tolong kamu aminkan. Maka seketika itu Rasulullah SAW mengatakan mengatakan iya. Maka berkatalah malaikat Jibril, celakalah ketika akan menaiki tangga yang pertama. Kata malaikat Jibril, celakalah hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, itu yang pertama, tangga pertama. Kemudian Rasulullah mau menaiki tangga yang kedua. Berkata malaikat Jibril, celakalah orang yang apabila masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya
namun tidak mendapatkan surga dari kedua orang tuanya atau dari salah satunya. Kemudian pelajaran yang ketiga, celakalah, kata malaikat Jibril, orang yang ketika menyebut namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat. Maka poin yang pertama tadi, celaka bagi orang ketika mendapati bulan Ramadan dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, terutama ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah mungkin kita perbanyak, tapi kalau ibadah wajib yang ditinggalkan, nauzubillah. Kemudian yang kedua, celaka orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu Pak penjelasan maksudnya dari hadis ini, dari kisah ini. Yang hampir sama, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di bulan Ramadan berdiri mengerjakan sholat atau menunaikan ibadah sholat atau memperbanyak sholatnya, terutama sholat tarawih dan sholat-sholat lainnya, qiyamul lail dan lain-lain, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya datang satu bulan, dalam 12 bulan dia hanya datang sekali. Jadi kalau kita meninggal setelah Ramadan ini, tapi kita tidak maksimal melaksanakan ibadah Ramadan ini, mari sebelum itu kita perbanyak ampun kepada Allah. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita menganggap remeh sebuah ibadah yang sudah Allah wajibkan, karena itu akan berakibat fatal pada diri kita masing-masing. Maka dari itu, mumpung nih Pak, ya, mumpung masih ada waktu gitu kan, mungkin ada saudara-saudara kita yang di luar sana tidak melaksanakan gitu kan, atau dengan dalil mereka mengatakan masih ada tahun depan, masih ada tahun-tahun yang akan datang lagi gitu kan. Karena kita tidak menjamin kita masih bisa bertemu tidak dengan bulan Ramadan tahun depan gitu, ya kan? Dan mungkin saja, mohon maaf, setelah Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk bertemu di tahun depan gitu. Nah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, maksimalkan sebaik-baik mungkin. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka orang yang ketika masa hidupnya gitu masih ada orang tua gitu, tapi tidak berbakti. Nah, saya menjelaskan dengan kalimat yang semoga dipermudah, maksudnya semoga mudah dipahami gitu. Jadi maksud ini, orang tuanya masih hidup tapi kita tidak berbakti, malahan kita menyia-nyiakan keadaan orang tua kita. Sering banyak kisah Pak, sering banyak kejadian, bahkan kejadian nyata gitu, anak mengkudeta orang tua. Banyak nggak Pak?
Hanya dengan satu, Pak, alasan. Kenapa? Hanya ingin harta. Nauzubillah min. Ibunya sudah mengandung 9 bulan, melahirkan. Itu antara hidup dan mati. Melahirkan antara hidup dan mati. Apakah ibunya bakal hidup atau bakal meninggal untuk melahirkan seorang anak? Disusui selama 2 tahun, kemudian dididik sampai dia dewasa, kemudian dia keluar mencari kehidupannya sendiri. Tiba-tiba datang kepada orang tuanya, mengkudeta, mengatakan, kamu keluar dari rumah ini rumah punya saya. Dengan alasan apa? Bapak sudah meninggal, ayah sudah meninggal, jadi ibu tidak ada hak lagi di rumah ini katanya. Ini rumah mau kami bagi. Nauzubillah. Saya kalau mendengar kisah itu, nauzubillah, saya sangat sedih, Pak. Kalau ketemu orangnya mau saya tonjok gitu. Ya, mau kita pukul. Ini udah kayak setan ini, udah ada setan di dirinya. Orang tua sendiri. Kita, Pak, sudah benar-benar zalim kepada orang tua. Bahkan sampai orang tua meminta kepada kita, kita udah zalim, Pak. Jadi jangan menunggu orang tua meminta kepada anaknya. Walaupun orang tua tidak meminta, kalau kita punya rezeki, kasih. Mau banyak, mau sedikit, sisihkan untuk orang tua. Nah, terkadang kita salah paham, terkadang kita salah memahami suatu hal. Ketika sudah menikah, kita tidak ada tanggung jawab lagi untuk orang tua. Tidak. Bagi laki-laki, orang tua hal utama. Kecuali perempuan, kalau ada lebih silahkan gitu. Kalau laki-laki, dia punya kewajiban. Memang utama mungkin bagi untuk keluarganya, tapi hal yang paling penting adalah untuk ibu bapaknya. Nah, jadi saya mengatakan, karena pengalaman juga, Pak, saya pernah menangis. Ibu saya nelpon, bilang, ada uang nggak katanya. Saya bilang, ada, Mak. Saya bilang, saya manggil Mak gitu kan, karena memang orang Sumatera. Ada, Mak. Kamu mau berapa? Saya bilang. Saya minta, saya mau cuma 300 saja. Hari itu juga saya transfer kepada orang tua saya. Saya bilang, Mak, ini mohon maaf, saya tidak memberikan. Kenapa saya tidak kasih dari kemarin. Sampai dia meminta kepada saya minta kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Jika memang tidak ada, berkatalah dengan yang baik-baik. Mohon maaf, Ibu, tidak ada gitu. Ketika ada, jangan menunggu, Pak. Jangan menunggu dia meminta gitu. Langsung berikan. Karena mungkin saja memang dia betul-betul butuh dengan uang itu. Kalau kita bilang, Bu, Mak, saya pulang insya Allah Lebaran, Mama mau pesan apa, Mama mau nitip apa gitu kan. Enggak usah, yang penting kamu pulang gitu. Kalau anaknya pulang dengan badan saja, tidak membawakan apa-apa, astagfirullahaladzim. Sedangkan uang banyak gitu, sedangkan uang ada gitu. Jangan, Pak, jangan menunggu mereka meminta, jangan menunggu mereka memesan, jangan menunggu mereka mematok, saya mau ini, mau itu, mau ini. Enggak. Ketika dia meminta suatu hal, dilebihkan. Ketika dia tidak meminta, berikan. Nah, mungkin seperti itu. Tadi yang terakhir, ya ini
Mungkin sudah masuk waktu berbuka Pak. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi dan bapak-bapak semua. Semoga kita selalu dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diampuni dosa-dosa kita, dan semoga selalu orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Bapak untuk berbuka puasa.